Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah kata jelmaan dalam kalimat 4 berasosiasi dengan. Nah, Sobat Bima ingat-ingat, kalau dalam pengerjaan pengetahuan dan pemahaman umum, biasakan baca dari soal terlebih dahulu. Jangan langsung melihat kepada teks ataupun artikel yang ada di dalam soal. Jadi fokus hanya pada soalnya terlebih dahulu dan pahami apa yang diperintahkan oleh soal. Nah, dalam hal ini kita diminta untuk mencari asosiasi kata dari jelmaan. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu asosiasi kata itu apa. Nah, asosiasi kata atau asosiasi makna artinya adalah sesuatu yang kira-kira dipersepsikan oleh orang dalam suatu kata. Jadi, biasanya suatu kata memiliki persepsi tertentu. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai kata, terkadang ia memiliki suatu hubungan. Nah, atau bisa juga kita permudah dengan kita cari yang mana yang menjadi sinonim dari kata tersebut. Ya, tetapi Sobat Bima jangan langsung mencari persamaan katanya, tetapi cari yang kira-kira dipersepsikan oleh manusia terhadap suatu kata tersebut. Nah, kembali kepada soal, yang ditanyakan adalah kata jelmaan. Kita lihat dalam kalimat keempat. Unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini muncul kata jelmaan. Nah, di sini berarti jelmaan identik dengan kebudayaan. Nah, kalau kita pertegas lagi, kebudayaan lokal. Nah, kebudayaan lokal itu kemudian menjadi kebudayaan nasional. Jadi dengan kata lain, kebudayaan nasional itu merupakan gabungan dari kebudayaan lokal. Nah, di dalam konteks soal ini tidak ada pilihan gabungan, berarti kita harus cari kata yang menjadi indikasi dari jawaban. Kalau kita lihat di sini, yang dibicarakan adalah unsur globalisasi, lalu masuk tak terkendali, dan mempengaruhi kebudayaan nasional. Nah, kalau kita lihat di kalimat sebelumnya, perubahan kebudayaan terjadi sangat cepat karena pengaruh unsur globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, jelmaan ya itu artinya kalau kita artikan
kita artikan atau kita identikan dengan kemiripan. Ya, jadi identik dengan kemiripan. Nah, di sini tidak ada juga kemiripan, berarti kita cari yang sangat dekat dengan jelmaan. Nah, dari pilihan jawaban yang dekat dengan jelmaan adalah kelahiran. Jadi, kata jelmaan dalam kalimat 4 itu memiliki asosiasi dengan kata kelahiran. Nah, kelahiran apa? Kelahiran ya, kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan lokal kemudian menjelma menjadi kebudayaan nasional. Nah, jelmaan di sini lebih dekat dengan kelahiran. Jadi jawabannya ingat ya, kelahiran yang B. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah pesan tersirat dari paragraf 1 adalah, nah, di sini ada kata tersirat. Artinya sesuatu yang tidak tertulis secara eksplisit. Berarti kalau kita lihat di dalam teks ataupun di dalam narasi, khususnya pada paragraf pertama, hal tersebut tidak muncul. Tetapi ini menjadi pesan yang sebenarnya hendak disampaikan oleh penulis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui sesuatu yang sebenarnya tidak tertulis? Nah, kita bisa ketahui dengan beberapa cara. Ya, yang pertama kita identifikasi dari kata yang sering muncul pada teks atau narasi. Lalu yang kedua, baca dan pahami kalimat pertama pada paragraf dan kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Kenapa kalimat yang pertama? Karena kalimat pertama itu berisi ide pokok atau gagasan utama. Nah, berarti kita identifikasi dari ide pokok atau gagasan utama yang mungkin berisi ya sikap penulis atau pikiran penulis. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa juga kita pahami emosi penulis dengan cara melihat opini yang digunakan penulis.
Ya. Jadi, ketika kita mengidentifikasi kata yang sering muncul, kemungkinan kata-kata ini merupakan fakta. Nah, setelah kita identifikasi fakta, maka kita lihat dari emosi penulis. Ya, nah, dari situ akan terlihat opini yang digunakan oleh si penulis. Nah, sekarang kita kembali ke dalam paragraf pertama. Kita lihat apa kata yang sering muncul. Ya. Kita mulai baca kalimat yang pertama. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Berarti kemungkinan besar akan membicarakan perubahan. Nah, kalau kita lihat di kalimat kedua ada kata perubahan. Ya, bahkan muncul sebanyak 2 kali. Di kalimat ketiga juga ada kata perubahan. Nah, yang terakhir di kalimat keempat, ya setelah kita lihat kata yang sering muncul yaitu kata perubahan, kita baca kalimat pertama, lalu kita lihat kalimat yang keempat. Di situ berbunyi, unsur globalisasi masuk tak terkendali. Nah, tak terkendali ini bisa jadi merupakan ya pendapat dari penulis, meskipun ya bisa juga disebut sebagai fakta apabila ada hal yang mendukungnya. Oke. Nah, di sini penulis menganggap kebudayaan nasional itu merupakan jelmaan kebudayaan lokal. Nah, jelmaan kebudayaan lokal ini merupakan bagian dari fakta. Jadi ada fakta dan juga ada opini di situ. Berarti yang dibicarakan adalah perubahan yang tidak terkendali sehingga membuat kebudayaan itu menjadi sesuatu yang berbeda dari waktu ke waktu. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, berarti kita cari yang mengindikasikan adanya perubahan. Perubahan itu berarti ada sesuatu yang tidak sama antara sebelumnya dengan sekarang atau antara sekarang dengan masa mendatang. Nah, yang mengindikasikan hal tersebut hanya di pilihan jawaban yang C. Kebudayaan Indonesia sekarang tidak sama dengan yang dahulu. Berarti ada perubahan. Nah, inilah pesan tersirat yang hendak disampaikan oleh penulis. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah sikap penulis pada bacaan tersebut adalah, nah, kita diminta untuk mengidentifikasi sikap penulis. Berarti kita mencoba untuk menerka atau menebak kira-kira penulis menggunakan sudut pandang apa. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerka ataupun menebak sikap penulis? Tentunya dari apa yang diungkapkan oleh si penulis. Nah, caranya yang pertama, kita harus membaca dan memahami kalimat utama. Kalimat utama ini ada di kalimat yang pertama kali muncul, karena di situ berisi ide pokok dan gagasan utamanya. Kemudian kita lihat dari opini yang disampaikan penulis. Opini tersebut bisa menjelaskan sebab akibat,
bisa menjelaskan sesuatu hal yang informatif, yang diurai berdasarkan fakta-fakta, ataupun ya opini tersebut ya bersifat pendapat yang perlu identifikasi. Perlu identifikasi lebih lanjut. Artinya, opini ini masih memerlukan ya observasi. Lalu, sikap penulis bisa dilihat dari bagaimana cara penulis mengakhiri. Berarti kita lihat dari simpulannya. Nah, berarti cara paling mudah adalah baca dan pahami kalimat pertama, lihat kalimat terakhir, kemudian lihat bagian tengah dari artikel. Oke, kita lihat ke artikelnya. Di sini terdiri dari 8 kalimat. Ya. Ada 8 kalimat. Berarti kita fokus ke kalimat pertama. Kemudian ya ada 9 kalimat. Ya, mohon maaf, ada 9 kalimat di sini. Kita lihat kalimat pertama dan kalimat yang terakhir. Kemudian karena ada 9, ya 9 kalau kita bagi 2 ada 4,5. Berarti kita lihat di kalimat keempat sebagian bagian tengah, kalimat kelima, dan kalimat keenam. Itu yang akan menjadi fokus kita. Jadi dari 9 kalimat kita fokus pada 5 kalimat. Nah, kalimat pertama itu akan menjadi atau berisi ide pokok. Kemudian kalimat terakhir itu akan menjadi simpulan. Dan kalimat di pertengahan 4, 5, dan 6 akan menjadi penjelas dari sikap penulis. Nah, ide pokoknya adalah perubahan pada kebudayaan Indonesia. Lalu, simpulannya, ada budaya dari Indonesia yaitu gotong royong yang perlahan-lahan mulai dilupakan. Nah, dari sini sudah muncul suatu kekhawatiran. Nuansanya sedikit atau relatif negatif. Ya, kalau kita lihat di kalimat 4, 5, dan 6, unsur globalisasi itu menjadi penyebab lunturnya kebudayaan lokal dan nasional. Lalu, terjadi perubahan pola hidup masyarakat. Dan hal tersebut memerlukan penanganan yang lebih baik. Berarti, selain khawatir, penulis juga merasa cemas. Kekhawatiran dan kecemasan ini akan berujung pada sikap yang sebenarnya prihatin terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, dari penjelasan tersebut berarti sikap penulis di artikel pada kalimat 1 hingga kalimat ke-9 itu merasa prihatin terhadap kondisi kebudayaan nasional Indonesia. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah perumpamaan pada bacaan di atas ditemukan pada kalimat. Nah, kita harus identifikasi dulu dari perumpamaan. Perumpamaan ini sebenarnya adalah suatu perbandingan. Jadi, Sobat Bima perlu pastikan bahwa di dalam kalimat tersebut ada hal yang dibandingkan. Ya, berarti ada 2 hal yang
dibandingkan. Dari mana kita tahu sesuatu itu dibandingkan? Kita lihat dari hal yang berbeda atau hal yang kontras. Nah, kalau berbicara hal kontras, biasanya menggunakan konjungsi tetapi atau konjungsi namun. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara perumpamaan, kita harus pastikan ada perbandingan. Ada dua hal yang dibandingkan. Ya, biasanya juga kalau kita berbicara perbandingan, ada kata-kata lain yang mengindikasikan seperti lalu kata bagaikan, seumpama, ya seperti seumpama, serupa dengan. Ya, kemudian kalau kita berbicara perbandingan, ada istilah yang digunakan atau ada makna yang tidak sebenarnya atau bahasa lainnya adalah makna konotatif. Ya, tetapi yang pasti perumpamaan itu pasti sebuah perbandingan. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban, ya, ada satu kalimat yang sebenarnya memperlihatkan perbandingan, yaitu kalimat ke-7. Perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia, ya. Tetapi seperti kontras, ya, menggeser nilai budaya dan sosial. Jadi perbandingannya adalah perkembangan teknologi dengan nilai budaya. Dan nilai budaya sebagai sesuatu yang kontras. Di satu sisi perkembangan teknologi itu sifatnya positif, tapi negatifnya bisa menggeser nilai budaya dan sosial. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah kalimat ke-7. Yang berbunyi, dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tetapi juga menggeser nilai-nilai budaya dan sosial. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.